Oke. Iya, jadi marketing strategi ya. Jadi marketing strategi itu sebenarnya berangkat dari sebuah apa ya? Sebuah anggapan ya, anggapan kebanyakan kalau misalnya kita ngomong tentang marketing itu ngomong tentang apa sih? Ngomong tentang fungsi di sebuah perusahaan gitu kan. Jadi marketing itu cuma cabang doang gitu kan. Marketing itu cuma bagian aja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu ada bagian-bagian produksi gitu ya. Ada bagian apa lagi ya, HR gitu ya, yang internal-internal. Ada yang bagian pengadaan, procurement dan segala macam. Dan salah satunya adalah marketing gitu, bener nggak? Jadi kalau kita ngomong marketing, kerja di mana mas gitu? Di marketing gitu ya. Nah, sering kita mempersepsikan marketing, nggak cuman kita ya, secara umum sih, secara umum orang-orang mempersepsikan marketing itu ya itu tadi, sebagai bagian dari sebuah perusahaan, sebagai fungsi di sebuah perusahaan. Padahal kalau kita ngomong marketing itu, kita ngomong sebuah konsep yang core banget ya, yang basic banget. Artinya basic sebenarnya adalah siapapun orang itu, kalau orang itu create bisnis gitu ya, kalau orang itu, mau jadi CEO, orang itu mau bikin startup, maka dia harus ngerti marketing gitu ya. Jadi terlepas dia nanti entah di perusahaan itu bakal jadi di bagian marketing kayak atau di bagian apapun, tapi kalau misalnya dia pegang di sini pegang eee, apa namanya, kewenangan atau otoritas yang tinggi apalagi di levelnya C-suite tadi ya, maka dia harus ngerti marketing gitu kan. Nah, makanya marketing itu dianggap sebagai sebuah strategi di sini. Jadi bukan hanya sebagai sebuah fungsi di dalam sebuah perusahaan. Jadi let's say kayak gini, jadi saya pengen buat perusahaan sepatu misalnya, sneakers misalnya di Solo gitu. Jadi saya mungkin udah gabung sama beberapa teman saya, let's say di sini ada misalnya ada Tama, ada Iqbal gitu ya. Saya joinan sama mereka, yuk kita bikin perusahaan sepatu gitu ya, perusahaan sepatu, perusahaan sneakers gitu ya, yang brandnya brand baru yang dari Indonesia, kita semuanya bahan dari Indonesia dan segala macam. Cuman dalam hal kualitas kita pengen kualitasnya ini yang level-level dunia itu tadi ya. Nah, kalau misalnya saya sama Iqbal sama Tama tadi udah punya konsep seperti itu, maka yang kita harus ngerti adalah ini ya, kita harus ngerti di awal banget ini, di bagian konteks ini, di bagian situation assessment. Kita harus ngerti kira-kira kita kan nggak serta merta pokoknya kita buat sepatu lah, kita emang hobi buat sepatu, kita senang sepatu, pokoknya kita buat lah gitu. Siapa yang bakal beli nggak tahu, pokoknya kita buat gitu ya. Siapa kompetitors yang ada di sana kita nggak tahu, nggak perlu tahu itu bro gitu ya. Yang penting kita buat sepatu aja. Kita nggak akan seperti itu. Itu namanya bunuh diri ya. Jadi kalau kita mau create bisnis dan orientasi kita adalah profit, pastinya emang harus profit ya. Maka kita harus melihat itu tadi, siapa customer yang bakal kita serve nanti. Jadi customer kita siapa sih gitu? Apakah orang-orang itu, orang-orang yang ada di luar sana secara keseluruhan yang luas banget, orang yang dari tua dan segala macam gitu ya. Dan banyak sekali faktor yang dipertimbangkan. Nah, akhirnya faktor yang dipertimbangkan itu jatuhnya kemana? Ke segmentasi gitu ya. Jadi kita harus cari segmen mana yang kira-kira bakal kita serve. Jadi kalau misalnya kita mau serve tadi itu kalau sneakers gitu ya, kita udah agak mengerucut sebenarnya ya dari produknya udah agak mengerucut siapa yang bakal kita serve gitu ya. Kemungkinan ya yang seumuran-seumuran sama kita gitu ya, yang mereka masih masih suka dengan sneakers gitu ya. Kemudian kan pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya kan masih banyak gitu ya. Sneakers-nya itu model yang kayak gimana gitu ya. Sneakers-nya itu ngasih kelebihan apa buat yang make gitu kan. Apakah sekedar kuat aja, kuat tapi bentuknya biasa atau mungkin sebaliknya desainnya keren tapi nggak gitu kuat atau dua-duanya gitu tapi jadinya harganya mahal. Nah, itu nanti kan berhubungan sekali dengan customer yang kita serve gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan banget. Kemudian kompetitor gitu ya, kompetitor juga harus kita lihat gitu ya. Kita tadi ya misalnya udah propose barang yang keren banget lah, udah keren banget, desainnya keren gitu ya misalnya ya, secara kualitas dia mungkin nilainya 7 doang, tapi desainnya keren, orang pasti suka karena ngelihat desainnya ini dan kemungkinan bakal beli. Tapi ternyata kita lupa bahwa di kompetitor, di sebelah toko sebelah udah banyak gitu ya, atau udah ada satu brand yang benar-benar superior gitu ya. Nah, kalau ini nggak kita pertimbangkan, ketika kita masuk ke pasar, kita launch produk kita, ya zonk gitu ya. Orang nggak akan ngelihat produk kita karena yang sebelah udah terlalu strong gitu ya. Kita harus nyari something yang unik dari yang kita propose gitu kan jadinya. Nah, keunikan ini ada di mana gitu, yang ada di sebelah paling kanan ini, ada di company ini ya.
Apa sebenarnya yang kita bisa bikin gitu ya. Tadi balik ke produknya tadi ya. Jadi apa sebenarnya dari produk ini yang bisa kita propose yang beda sama yang ada di market gitu. Jadi kalau misalnya barangnya persis pun, mungkin yang beda adalah harganya gitu ya. Kita harganya bisa jauh lebih murah gitu misalnya. Dengan kualitas yang sama, dengan desain yang sama-sama oke. Tapi jangan lupa di sana ada brand juga gitu ya. Brand matters gitu ya. Jadi brand Nike, Adidas, segala macam New Balance gitu ya. Mereka nggak gampang disingkirkan gitu ya. Itu udah ada di pikiran masing-masing konsumen dengan udah sangat melekat gitu ya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Makanya secara nggak sadar sebenarnya, secara nggak sadar, kita ketika create bisnis, kita akan ngelakuin ini kok, kita akan ngelakuin ini. Cuman biasanya memang nggak terstruktur ya. Kita ngelakuin ini cuman nggak struktur. Kita ya cuman sekedar browsing-browsing, ada nggak ya yang udah jualan ini gitu ya. Mungkin siapa ya konsumennya kira-kira mau beli produkku ya, kira-kira kayak gimana dan segala macam. Kita akhirnya dapat gambarannya, buyer atau consumer atau customer personanya kayak gimana. Cuman biasanya memang kita nggak ngelakukan itu secara terstruktur banget gitu ya. Jadinya kita nggak gitu nyadar gitu. Cuman kita create atau settle sebuah bisnis gitu. Nah itu, kalau misalnya kita buat bisnis yang besar, ini harus kita lakukan dengan sangat-sangat terstruktur ya. Harus benar-benar detail dan akurat gitu. Karena ketika salah, kalau kita bermain dengan funding atau investment yang besar, maka resikonya juga pasti akan besar gitu ya. Ketika assessment di awal ini udah salah gitu. Ketika kita misalnya nggak ngelihat di sana ada kompetitor yang benar-benar kuat, yang susah disingkirkan gitu ya, yang susah digeser sedikit pun gitu, ya investment besar yang kita bawa ke pasar tadi berupa produk udah kita luncurkan bisa jadi nggak works ya. Nah itu yang pertama, itu yang kita lihat di awal ketika kita mau settle sebuah bisnis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah ngerti di situ ya kita buat strateginya ya. Yang dimaksud strategi di sini yang paling sering kalian dengar banget memang adalah STP ya, segmentation, targeting, dan positioning. Itu bakal terulang-ulang ya 3 tahun ini kalian bakal sampai bosen, sampai keluar nanti sampai kalian lulus, kalian akan ngobrolin tentang STP ini. Jadi kenapa diulang-ulang terus? Karena emang sedemikian pentingnya, sedemikian core ya, sedemikian core. Jadi kalau misalnya segmentation ini kan turunan ya, turunan dari customer tadi. Jadi setelah kita ngeliat customer itu kayak gimana sih, behavior-nya mereka kayak gimana, dengan tadi ya insight dari consumer behavior dan segala macam, akhirnya kita kan bisa segmentasi kan, bisa bagi-bagi konsumen itu dalam apa ya, dalam bubble-bubble tertentu gitu ya, dalam segmen-segmen tertentu dengan karakteristik yang unik dari masing-masing segmen tadi itu. Nah, kita ngelakuin itu. Kemudian dari segmen ini mana kira-kira yang akan kita target gitu ya. Jadi segmen kan cuma kayak list gitu ya. Segmen itu cuma kayak list. Jadi list segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Keunikannya ini, daya belinya seperti ini, lokasinya di sini dan segala macam. Kita udah melakukan segmentasi itu. Kemudian yang kedua adalah targeting tadi. Dari banyak segmen ini tadi, kira-kira mana segmen yang bakal kita sasar gitu ya. Jadi kalau misalnya produk kita tadi itu, let's say kayak misalnya sneakers tadi, kita udah ngelakuin riset ya, oke, ini berarti yang bakal beli adalah umur anak-anak sorry kok anak-anak, anak muda di usia let's say sekitar 15 tahun sampai 30 tahun gitu ya. Di situ adalah segmen kita secara umur doang gitu ya. Nah, kemudian secara geografis kayak gimana di perkotaan gitu ya, di perkotaan yang seperti apa karakteristiknya, itu juga harus clear ya. Jadi STP kalau di perusahaan besar itu bakal kompleks banget ketika ngelakuin analisisnya. Cuman itu gambarannya aja. Jadi setelah kita udah ngerti segmennya, kita target yang mana gitu, yang sesuai dengan karakteristik kita gitu ya. Karakteristik kita itu apa maksudnya? Ini competitive advantage ya. Competitive advantage itu kenapa sih dibilang competitive advantage dan kenapa ini turunan dari dua hal yang ada di atas ya, dari kompetitor dan dari company ya. Karena ini berhubungan kita secara internal dan berhubungan dengan sebelah gitu ya, dengan kompetitor gitu. Jadi kita bisa jadi secara company kita bagus, kita oke, kita bagus banget, cuman kita kalah sama kompetitor gitu kan. Jadi itu tetap kita nggak bisa kompetitif di pasaran. Nah yang kita cari adalah jadi yang kita cari adalah sebenarnya kita bisa masuk ke pasar dengan ngebawa satu hal yang unik gitu ya, satu hal yang nggak dipunyain sama sebelah gitu. Kira-kira apa yang nggak masih belum dipunyai sama toko-toko sebelah itu apa gitu kira-kira. Jadi sama seperti tadi misalnya sepatu, kira-kira kalau misalnya kita dibandingin sama brand internasional, secara brand pasti kita udah lewat lah, udah
udah kalah gitu ya secara brand gitu. Nah, lalu apa kira-kira value yang lain yang bisa kita angkat gitu ya. Nah, itu harus kita pikirkan benar-benar gitu ya di company. Nah, kira-kira kita bisa nggak create itu gitu ya. Itu yang kita sebut di sini ya, company assessment tadi. Kira-kira kita bisa nggak buat yang beda tadi itu. Jadi, jangan-jangan kita udah punya idenya beda sih idenya. Cuman kayaknya buat kayak gitu ya susah banget lah, kita nggak bisa. Nah, itu juga nggak bisa ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan itu di company tadi yang berbeda dengan apa yang udah disuguhkan oleh kompetitor. Itu jatuhnya nanti akan di targeting ini ya. Jadi dengan kemampuan kita yang udah unik, proposition kita yang udah bagus, kita target konsumen yang sesuai dengan segmennya tadi itu. Nah, kalau itu pas, theoretically itu bakal works ya. Secara teoritis itu bakal efektif banget gitu ya. Jadi kalau misalnya segmennya tadi udah pas ketemunya, kemudian ketemu dengan produk dari kita, dengan competitive advantage dari kita yang belum disediain oleh kompetitor, ya pasti bakal works gitu ya. Karena orang juga nggak bisa nemuin barang yang dengan value yang sama dengan dipunya kita di tempat lain gitu kan. Jadi kayak gitu kira-kira. Dan yang terakhir adalah positioning ya. Jadi positioning ini gimana caranya kita ngebentuk image di pikirannya konsumen gitu ya. Jadi kita ngebawa brand kita ini masuk ke benaknya konsumen gitu ya. Jadi kita pengen diposisikan sebagai apa sih? Sebagai apa dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang udah ada gitu ya. Nah, dengan kompetitor tadi misalnya dengan kompetitor brand dari US, dari Europe tadi ya, Nike, Adidas, Reebok dan lain sebagainya gitu ya, Vans dan lain sebagainya. Kita pengen yang dianggap yang sebagai kayak gimana? Apakah misalnya kayak value dibuat di dalam negeri itu bisa kita angkat gitu ya? Apakah kira-kira orang bakal ngebeli? Sebentar ya, Ramil. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kira-kira value yang kita bawa itu kira-kira bisa nyangkut nggak di benak konsumen gitu ya, dan kira-kira matters nggak buat mereka gitu ya. Karena banyak ya, ini banyak kalau kalian bisa teliti. Saya sekedar ngamatin sih banyak produk yang menonjolkan keindonesiaannya, tapi nggak works di value-value yang lain gitu ya. Dan itu sebenarnya bagi saya sih kalau saya secara pribadi, ya saya juga susah buat beli produk yang kayak gitu gitu ya. Kalau memang value atau menonjolnya cuma karena dia buatan Indonesia gitu. Iya, bener lah kalau misalnya kita bilang utamakan gunakan produk dalam negeri, oke gitu ya. Cuman kalau jaraknya terlalu jauh secara performance ya kenapa kita harus pilih yang nggak lebih baik gitu ya. Nah itu sih. Jadi kita jangan terjebak sebagai marketer ya, jangan terjebak dengan hal yang seperti itu. Ini buatan Solo gitu ya. Jadi orang Solo apakah beli? Ya belum tentu gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu itu ya. Namanya kalau di marketing itu ada istilahnya ethnocentrism ya. Jadi orang tuh nggak semuanya loh. Ketika kita misalnya ngasih tahu mereka gunakan produk dalam negeri, orang bakal aware sama produk kita karena produk kita dibuat dalam negeri doang gitu ya. Kita harus punya value yang lain selain dari itu gitu ya. Entah kualitas kita yang emang keren atau jauh lebih baik dari kompetitor yang udah ada, dari kompetitor yang ada di luar gitu, itu make sense ya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar dari dalam negeri, ya bakal susah ngangkatnya. Kayak misalnya banyak produk Indonesia juga yang sebenarnya dipersepsikan sebagai produk non Indonesia gitu ya. Jadi banyak brand sebenarnya yang dari Indonesia, cuman orang nganggapnya itu nggak dari Indonesia gitu. Contohnya kayak misalnya mungkin kalian udah nggak zamannya. Dulu sih, dulu ya, ada jeans namanya itu Lea ya. Lea, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. LEA tulisannya Lea gitu ya. Dari awal mereka positioningnya adalah seperti brand luar negeri gitu ya. Dari iklannya, dari mereknya, dari packagingnya mereka itu udah beda banget. Nggak banget sih ya, cukup berbeda dibandingkan dengan brand-brand lain yang dari lokal gitu ya. Mereka punya store tersendiri gitu ya. Jadi orang nganggapnya itu so American gitu ya. Ini brand Amerika banget gitu. Padahal bukan, itu padahal brand Indonesia. Tapi emang kualitasnya bagus, value-value-nya yang lain juga works. Jadi orang bisa tertarik untuk bisa beli produk itu gitu ya. Jadi jangan pakai strategi yang sebaliknya, bahwa cuma pakai produk UNS gitu misalnya. Ini produk UNS loh gitu, beli yuk gitu ya. Orang nggak kalau kita jualan makanan, let's say ya, ini produknya UNS, produknya sekolah vokasi, apa nanti orang-orang yang di sekolah vokasi juga bakal beli dan tetap beli gitu ya? Kan enggak juga kalau emang rasanya kalah sama yang di luar sana gitu ya. Jadi kita harus tadi ya fokus di competitive advantage ini ya. Di competitive advantage kira-kira apa yang bikin kita bisa menang di antara
kompetisi yang udah ada. Jadi kira-kira kayak gitu, dan itu yang secara nggak langsung ya, secara nggak langsung sebenarnya kalau misalnya kita mau create bisnis, mungkin kalau kalian belum belajar marketing strategi secara detail gitu ya, secara detail. Sebenarnya kalau detail ya ini masing-masing satu bab ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar modulnya marketing strategi atau strategic marketing, itu masing-masing di situation assessment itu satu bab, strategi formation di segmentation sendiri itu satu bab gitu ya. Jadi emang detail banget kalau di sana nanti. Cuman ketika kita nggak belajar itu pun ya, kalau misalnya di luaran, ya kita tetap bakal ngelakuin itu gitu ya. Secara nggak sadar kita tetap bakal ngelakuin itu. Itu hal yang apa ya? Intuitif sih saya kira ya. Hal yang intuitif ketika kita mau create bisnis ya kita harus ngerti kayak gimana situasinya, kita bisanya apa, buat apa, jual apa gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, kalau di positioning ini saya kira ini juga hubungannya sama 4Ps ya. Kalau 4Ps kan udah dipelajari di manajemen pemasaran ya di semester yang lalu. Jadi saya kira nggak usah dijelasin lagi. Nah, 4Ps ini bakal ngedukung positioningnya gitu ya. Kayak misalnya contohnya produknya produk apa gitu ya. Seperti apa, value-nya tadi seperti apa. Nah, itu bakal ngedukung positioningnya. Jadi kalau emang kita mau position kita, barang kita, itu sebagai pilihan yang apa ya misalnya yang luxury ya, yang mahal dibandingkan dengan opsi-opsi yang udah ada, itu kita bisa nggak kira-kira? Nah kalau kita bisa nggak apa-apa, misalnya udah naik tadi jualan sepatu, misalnya harga range 1 juta sampai 3 juta ya, yang produk yang udah high end-nya misalnya, kita jual misalnya di harga 5 juta, let's say kayak gitu ya. Jual di harga 5 juta, tapi kita harus yakin bahwa produknya ini emang worth buat dijual seharga 5 juta gitu ya. Atau di situ ada value-value apa namanya simbolis yang kita sematkan di situ ya, kayak misalnya apa brand apa Supreme gitu ya. Jadi Supreme itu brand yang bukan brand yang old banget, bukan brand yang dari dulu banget udah lahir kayak misalnya Gucci dan lain sebagainya itu ya, yang brand luxury. Tapi mereka menggunakan ya bisa kita bilang marketing strategi yang sangat sangat ini ya, sangat niche tapi sangat tertarget banget gitu. Jadi dia bisa create produk yang emang premium dan premium banget gitu ya. Apalagi dengan cara-cara yang mereka, kita nggak akan bahas terlalu detail itu. Cuman itu tadi balik ke produk, price-nya juga merepresentasikan itu gitu ya. Jadi jangan kita mempersepsikan memposisikan barang kita itu barang yang luxury, tapi kita jualnya di price cuman kurang dari 1 juta misalnya. Orang nggak akan melihat itu sebagai luxury gitu ya. Karena semua orang bisa beli gitu ya. Orang yang kaya nggak akan beli itu akhirnya, karena orang yang nggak kaya beli itu juga gitu ya. Jadi rasa mereka untuk bisa eksklusif itu jadi nggak ada gitu ya. Nah itu biasanya kenapa kayak misalnya Supreme tadi itu bisa diposisikan seperti itu, karena mereka eksklusif banget. Karena mereka emang benar-benar cuman launch produk yang terbatas dan mereka nggak akan jual lagi gitu ya. Udah titik gitu ya. Jadi kayak butik banget mereka itu. Kemudian promotion and people saya kira jelas, dan place sama ya. Place itu di mana kita jualnya itu juga harus dipertimbangkan gitu kan. Kalau tadi sama, kalau misalnya produk kita produk luxury ya jual dengan cara yang luxury juga gitu ya. Kalau kita jualan di web ya jual dengan cara luxury juga. Jangan jualan di marketplace yang mungkin asosiasi orang-orang itu dengan diskon dan segala macam. Jadinya nggak kelihatan luxury-nya gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan place ini sama, brand-brand terkenal kayak misalnya Nike dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang Amazon ya, Amazon ini kan marketplace terbesar di dunia ya, salah satunya. Yang ada di Amerika sana, beberapa brand kayak Nike dan yang lainnya juga, itu mereka mudah menarik diri dari Amazon gitu ya. Karena mereka nggak pengen diasosiasikan itu tadi diskonan dan segala macam gitu ya. Mereka pengen experience orang ketika beli itu ada gitu ya. Sampai Nike kan punya app-nya sendiri kan. Nike punya app-nya sendiri, kemudian mereka juga bisa berkunjung ke website-nya, ngelihat jenis sepatu dan segala macam. Launch-nya mereka aja udah eksklusif gitu ya. Jadi itu yang nggak bisa mereka lakukan bersama Amazon tadi itu. Jadi makanya yang di Amazon mereka tarik gitu ya. Nah itu adalah pertimbangan tentang place-nya tadi itu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi memang pertimbangannya banyak banget dan panjang ya. Proses dari marketing strategi ini panjang. Kita nggak bisa create dengan terlalu singkat, apalagi pertimbangan kita kurang juga nggak bakal bisa. Pasti bakal kompleks di sini nanti. Semakin gede investmentnya, semakin luas cakupan pasarnya, maka semakin kompleks ya. Semakin lebih banyak resource yang kita butuhkan untuk bisa create marketing strategi yang bagus gitu ya.
kira-kira itu secara singkat ya marketing strategi yang harusnya memang dibahas di 1 semester gitu. Jadi semoga gambarannya dapat ya sebenarnya. Karena saya dulu gini, kalau saya dulu pas kuliah di S1 dulu ya, ketika saya belajar marketing strategi, saya nggak tahu, mungkin ke-skip ya, bagian ini ke-skip gitu. Jadi saya nggak ngerti di bagian mana dulu yang harus dilakukan ketika kita ngomong tentang strategi gitu ya. Kita berangkat dari mana dulu, itu yang saya miss pada waktu itu gitu ya. Nah, kalian jangan sampai miss gitu ya. Saya kira framework-nya ini udah cukup clear dan bisa dipahami banget, bisa digunakan juga buat kalian yang mau create bisnis pakai framework ini. Kalian mulai dari mana dulu itu udah bisa gitu ya. Sama ya kalau kalian misalnya ngomong tentang apa namanya BMC dan segala macam, kalian juga nggak jauh-jauh dari ini kok. Kalian ngomong customers, kalian ngomong tentang competition juga, ngomong tentang itu ya resources, berarti apa yang kalian punya dan lain sebagainya, produk kalian kayak gimana. Jadi itu ya, bisnis model canvas saya kira juga nggak jauh-jauh dari marketing strategi ini. Itu adalah bentuk simpelnya biar itu bisa kelihatan dalam satu kanvas gitu doang, kita langsung bisa ngelihat gitu ya. Makanya isiannya juga simpel-simpel biasanya. Jadi kira-kira kayak gitu Adelia, penjelasan saya semoga cukup ya. Cukup nggak? Masya Allah. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Jadi nanti ya ini mungkin akan saya ulang-ulang ya. Jadi untuk di marketing strategi karena kalian nggak dapet gitu kan. Dan karena hubungannya tadi ya saya jelasin hubungannya di marketing analytics ini erat banget sama marketing strategi ya. Kalau marketing strateginya kita nggak jelas, masih belum jelas, maka untuk marketing analytics-nya kita juga bakal blur ya. Kita bakal agak arahnya nggak jelas kemana-mana karena di marketing strateginya kita belum clear gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kayak misalnya tadi kalau segmentasinya kita nggak clear, targeting kita belum jelas ya, belum benar-benar clear, maka kita akan susah ketika kita buat campaign ya. Ketika kita buat campaign itu apa sih sebenarnya? Campaign itu sebenarnya aktivitas yang terintegrasi ya. Kita untuk ngepromotin something itu melalui berbagai channel, melalui berbagai media gitu ya. Jadi itu kita lakukan secara ini ya, secara bersamaan gitu ya. Jadi campaign itu dengan campaign tertentu, misalnya campaign kita kasih judul, biasanya campaign itu ada judulnya, biasanya ada namanya. Jadi campaignnya misalnya awareness one gitu misalnya, let's say lah, ini cuman sekedar ngawur ya. Jadi awareness one itu sebenarnya kita ngejar awareness-nya produk baru kita. Kita mau launch produk baru kita, itu namanya awareness one. Nah, kita lakuin itu ada yang melalui email marketing, ada yang melalui social media marketing, ada yang melalui offline, ada yang melalui event, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan bareng. Dan itu adalah dalam cakupan satu campaign gitu ya, satu project. Jadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya targetingnya tadi nggak jelas, campaignnya juga pasti bakal nggak jelas karena kalian mau buat acara apa kalau konsumen yang kalian target aja kalian belum ngerti siapa gitu kan ya. Jadi kalau misalnya konsumen yang kalian target adalah anak SMA, jelas clear ya. Anak SMA kelas berapa kelas SMA itu? 10 sampai 12 ya, 10 sampai 12. Kalau udah jelas kayak gitu, di umur yang mereka udah jelas, ya kita langsung ketika kita bikin campaign, langsung tertuju ke SMA gitu ya. Jadi langsung tertuju ke SMA. Entah itu misalnya dari event, ya udah eventnya kita langsung collaborate sama SMA gitu ya. Entah dengan OSIS, kayak entah dengan sekolahnya. Itu yang secara offline misalnya. Kemudian yang secara online juga sama. Kita nargetin ketika kita buat iklan dan segala macam. Tadi parameternya kita masukin adalah umurnya berumur anak SMA di daerah tertentu gitu ya. Jadi jadinya bisa jelas, campaign-nya jelas. Ketika campaign-nya jelas, maka marketing analytics-nya juga bisa jelas gitu ya. Nah, kalau dari tadi segmennya nggak jelas, targetnya nggak jelas, campaign-nya agak amburadul gitu ya. Nah, yang dianalisis apa gitu kan. Jadinya walaupun analisisnya keren, wah datanya banyak nih, bagus kayaknya dianalisis, insight-nya nggak jelas tapi. Jadi informasi buat kita apa gitu ya. Relevansinya jadi nggak jelas, jadi kurang gitu. Dapat ya gambarannya ya kira-kira ya?